Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketir. Di kesempatan kali ini Mang Dayun akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Penunggu Jenazah. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Boleh ku bantu? Sapanya begitu ia berjongkak di samping Kurdi. Si penunggu jenazah termangu beberapa helaan nafas. Ia tidak menyukai orang asing. Seperti kata hatinya, menegaskan orang lain lebih tidak menyukai dia lagi. Tetapi suara ramah itu agak mendinginkan pola hatinya. Sehingga seraya mencoba tersenyum, ia menyerahkan anjingnya untuk diperiksa oleh orang tua yang aneh itu. Ruwet si orang tua. Ia mengusap jenggot putihnya sejenak, memandang ke arah luka di selangkangan anjing. Siapa yang menganiaya makhluk malang ini? Tadi waktu keretamu melewati rumahku, aku sudah lihat anjing ini berlari-lari seraya menyeret kaki-kaki belakangnya. Itu makanya aku terus mengikuti dengan mataku, sampai kulihat anjing itu tersentak, menggelepar di jalan tanpa kau sadari. Oh, cedus Kurdi, itu saja. Namaku Jumena. Orang tua itu memperkenalkan diri tanpa mengulurkan tangan. Karena ia tengah sibuk memijit-mijit bagian yang bengkak di selangkangan anjing, sehingga binatang itu melolong-lolong dengan suara lirih. Mendengar suara lolongan memilukan itu, hati Kurdi memelas. Ia lupa untuk balas memperkenalkan diri. Apakah bisa sembuh? Tanyanya dengan bernafsu. Jumena manggut-manggut. Agak lama, tapi untuk sementara bengkaknya bisa dibuat hilang. Yang menendang bagian ini tentu seorang yang sangat kuat. Tulang selangkangan anjing ini patah. Namun, aduhai, anjing ini ternyata lebih kuat lagi. Anjing-anjing lain pasti sudah mati. Ia menoleh pada Kurdi. Mau kau ambilkan akar ilalang dan getah daun embacang? Tumbuh-tumbuhan yang diminta si tua Jumena itu banyak terdapat di pinggir jalan, sehingga dalam waktu beberapa detik Kurdi telah memperoleh dan memberikan segenggam akar ilalang dan beberapa helai daun embacang yang getahnya bertetesan. Kau rupanya enggak mau susah-susah memanjat, mau cepat-cepat saja. Rungut Jumena seraya menerima benda-benda itu. Daun embacang ini sudah tua-tua. Kurdi mau berlari lagi ke batang embacang terdekat, tetapi orang tua itu keburu meneruskan. Sudahlah, yang ini juga memadai. Ia kemudian meletakkan akar-akar itu di atas sebuah batu, permukaan rata. Lalu, akar itu ia gilas dengan tangannya sampai lumat dan mengeluarkan cairan putih kecoklat-coklatan. Cairan itu segera ia sodorkan ke mulut anjing, sementara getah dedaunan ia oleskan ke bagian yang membengkak. Mulutnya kumat kamit. Namun tidak ada suara apapun yang didengar oleh Kurdi, kecuali hembusan angin serta helaan nafasnya sendiri. Tidak lama kemudian, rintihan anjing itu berhenti. Matanya mengatup dengan rapat. Orang tua itu berhenti kumat kamit. Barulah ia mendesah. Aneh, katanya. Dari yang keluar dari mulut binatang malang ini merah kehitam-hitaman. Kupikir ini bukan darahnya sendiri. Kurdi gelagapan. Ingatan selintas pada saat-saat anjing itu menerkam, lalu merenggut betis Kisanja, membuat ia kehilangan kata-kata. Lama baru ia bergumam. Di tengah jalan ia menerkam binatang lain. Oh ya? Orang tua itu menoleh ke arah kuda di depan kereta. Salah satu kaki kuda itu didekati oleh darah kering bercampur lumpur. Apakah kudamu juga melakukan hal yang sama? Kurdi terjengah, namun cepat ia memperoleh jawaban. Tadi malam, seekor macan kubang mau menerkamku, tetapi keburu sahabat-sahabatku yang setia itu menolongku. Macan itu telah mati sebelum kukunya sempat menjamah tubuhku. Orang tua itu mendehem. Ia serahkan anjing yang sakit untuk ke tangan Kurdi. Setauku darah macan tidak hitam.
Entah kalau macan jadian. Ia geleng-geleng kepala dengan daya mengenyit dan sudut-sudut mulutnya menggurat tajam. Pergilah, bengkak di tubuh anjingmu akan lenyap, serta tulangnya yang patah akan bersambung kembali. Jangan biarkan bergerak untuk sementara. Kurdi mau mengucapkan terima kasih, tetapi si tua Jumenai buru-buru menjauh seraya mengibaskan sebelah tangannya. Pergilah, aku mencium bau tidak enak di sini. Dan setelah kereta Kurdi menjauh, Jumena bersungut-sungut sendirian. Makhluk terkutuk, jasadnya saja anjing, tetapi rohnya kuda itu juga. Dan tampaknya orang yang duduk di tempat duduk kereta itu tidak mengetahui makhluk apa yang selama ini ia anggap sahabat-sahabatnya. Orang ini pun tidak memiliki mata yang jernih. Apakah ia yang dijuluki si penunggu jenazah bernama Kurdi itu? Kalau iya, menyesal aku mengurangi penderitaan salah seekor makhluk peliharaannya. Kemudian ia mengurut dada dan berucap, jauhkan hambamu ini dari cengkraman setan ya Tuanku. Lalu ia memutar tubuh, kembali ke rumahnya dengan langkah tertati-tati. Tidak biasanya ia melakukan pekerjaan mengobati orang atau binatang, berakibat hampir lumpuhnya persendian-persendian tubuhnya. Oleh sebab itulah, ia menyadari binatang yang ia jamah tadi bukan binatang yang terlihat pada wujudnya saja. Ada sesuatu kekuatan atau makhluk lain bersembunyi di dalam tubuh binatang itu. Sesuatu yang ia duga tentulah manusia adanya, seperti dirinya sendiri. Ia letih benar. Untuklah kesadarannya muncul segera, sehingga ia tidak perlu menjamah makhluk terkutuk itu berlama-lama. Makhluk itu telah ia lepaskan dari siksaan sakit, tetapi ia tak yakin apakah perbuatan itu perlu ia lakukan. Kurdi merasa berterima kasih sekali. Ia biarkan kereta berjalan dengan lambat, agar goncangannya tidak menimbulkan rasa sakit kembali di tubuh anjing yang kini meringkuk diam-diam di sampingnya. Tampaknya anjing itu telah jatuh tertidur. Selintas Kurdi memperhatikan moncong binatang kesayangannya. Benar, warna darah yang keluar dari mulut anjing itu agak kehitam-hitaman. Ia mencoba mempertajam matanya yang memperhatikan darah kering di antara lumpur yang mengotori salah satu kaki depan kuda penarik kereta. Juga darah itu tentulah kehitam-hitaman, karena setelah mengering telah berubah warnanya seperti arang. Darah Kisanca, darah membusuk, sungutnya. Terngiang kembali sumpah Kisanca. Darahku yang mengalir akan menjelmakan Roro. Darahnya yang mengalir. Apa maksud Kisanca? Mereka tinggal menembus satu desa lagi sebelum tiba di pinggir kota kecamatan, di mana makam suami Nyi Ija terletak. Ia telah menyuruh roh Nyi Ija mencari makam itu, dan roh itu memastikan tempat di mana suaminya dikuburkan oleh sanak keluarga mereka, lengkap dengan petaknya, bagian keberapa dari petak itu, serta pohon apa yang terdapat di dekat nisannya yang berbatu pualam putih. Satu-satunya nisan berbatu pualam di pemakaman yang akan didatangi Kurdi. Mudah sekali mengenali makam itu, akan tetapi sekarang sudah keburu datang malam. Kalau saja anjingnya yang malang tidak terluka, sehingga kereta harus berjalan lambat. Mudah-mudahan saja mayat Nyi Ija tidak keburu membusuk, sungutnya. Tak lupa menoleh ke belakang. Tutup peti mati terletak rapat di tempatnya. Pria itu tidak bergerak-gerak. Alangkah damainya mayat itu berada di sana. Tetapi alangkah tersisanya roh dan jasad mayat itu nantinya. Begitu ia menemukan makam suaminya, berbaring sejenak di sana untuk melampiaskan kerinduan yang lama terpendam. Maka Nyi Ija akan pergi lagi. Pergi dalam bentuk yang lain. Bentuk yang seorang manusia pun tidak akan pernah menyukainya. Seburuk-buruknya kematian Kurdi, ia masih termasuk orang yang beruntung. Jasadnya akan mati dalam keadaan sempurna sebagai manusia, dan rohnya akan tetap roh seorang manusia pula. Sedang Nyi Ija. Roda kereta terantuk ke akar sebatang pohon. Kurdi agak terlonjak, dan anjing yang meringkuk di sebelahnya terbangun. Pelan sahabatku, pujuk Kurdi seraya membungkuk dan mengelus-elus punggung kuda. Pergunakan matamu yang menakjubkan itu dalam gelap malam.
Tak usah tergesa-gesa. Terlambat beberapa jam, tak ada salahnya. Kuda itu meringik, halus. Halus. Ia tajamkan telinganya. Bukan, kuda itu tidak meringkik, tetapi bersorak. Sorak kegembiraan yang tertahan, seolah-olah senang melihat munculnya rembulan yang retak-retak di antara gumbalan-gumbalan awan berarak. Bulan retak, itu adalah pertanda tidak baik, pikir Kurdi. Tetapi Kurdi terkesiap. Kuda ini masih terus berlari perlahan-lahan menarik kereta. Tetapi kaki-kaki depannya tampak lebih pendek dan meneguk berlawanan dengan tekukan biasa. Juga kedua kaki belakangnya meneguk di lutut ke arah depan. Apa yang terjadi dengan kudanya? Ia coba menahan tali kekang, tetapi kuda itu terus berlari. Hanya sedikit menggoyangkan kepala oleh tarikan tali, tetapi terus berlari seraya bersorak. Ya, jelas kini bersorak, senang dalam cahaya bulan. Kulit kuda yang hitam legam berkilat-kilat itu perlahan-lahan mulai berubah warna, bahkan berubah bentuk. Tiba-tiba Kurdi menyadari bahwa yang menarik kereta bukanlah seekor binatang, melainkan sesosok tubuh lain. Tubuh manusia yang hancur mengeluarkan darah di sana-sini, memperlihatkan tulang belulangnya yang putih remuk sama sekali. Sekali kuda itu menoleh ke belakang, menyeringai. Bukan seringai kuda, tetapi seringai seseorang. Seseorang manusia yang juga hancur wajahnya. Bukan pula wajah Kisanja, melainkan wajah seorang laki-laki yang belum pernah ia kenal. Laki-laki yang menyeringai liar, dengan mata buas memandang Kurdi di tempat duduk kereta. Serta kedua tangan dan kakinya bukan berlari, tetapi mencakar-mencakar tanah, berusaha menahan berat badan yang dibawanya. Tanpa sengaja, Kurdi menyentuh anjing yang setaunya berbaring, meringkuk di sebelahnya. Tetapi tangannya menyentuh udara yang hampa dan dingin. Ia menoleh. Tersirap darahnya seketika. Di sampingnya duduk sosok tubuh yang juga sudah rusak di sana-sini. Sosok tubuh perempuan. Benar, sosok tubuh perempuan. Akan tetapi tangannya tidak merasa menyentuh sesuatu, meskipun tangan Kurdi berada tepat di bagian tengah dada perempuan itu. Kaget, tangan Kurdi tersentak mundur. Sikapnya berubah jadi hati-hati. Betapa tidak? Bukan saja perubahan telah terjadi pada wujud binatang kesayangannya, akan tetapi juga barusan tadi Kurdi tidak menyentuh tubuh yang hangat, melainkan udara hampa yang dingin. Dengan mata terpentang lebar, ia perhatikan sosok tubuh yang berjongkak di sampingnya itu, bergoyang-goyang hebat oleh guncangan kereta yang berlari dengan kecepatan tinggi. Mata Kurdi yang tajam segera mengenali wajah makhluk itu. Kau? Seterusnya, hampir-hampir tidak percaya pada pandangan matanya. Mulut yang mengerikan itu menyeringai lebar, memperdengarkan suara mengikik. Bersamaan dengan terdengarnya suara menggigit itu, hidung Kurdi mencium bau busuk yang anyir yang keluar dari sekujur tubuh perempuan itu. Lamat-lamat mata Kurdi menangkap gerangan darah membeku di bagian-bagian tubuh si perempuan yang rusak, hebat terhantam benda berat yang tidak kenal ampun. Kurdi ingat betul, perempuan ini mati karena menerjunkan diri di atas rel persis pada waktu sebuah kereta api kilat lewat di kampung mereka. Mau apa kau? Rungut Kurdi hati-hati. Apa maksudmu menggangguku, Marni? Arwah si perempuan yang telah mengambil alih wujud anjing Kurdi itu hanya tertawa menyeringai. Dalam bayangan bulan yang retak-retak dimakan gerhana, sepasang matanya tampak berkilat-kilat, seolah-olah semburan api yang menyambar-nyambar ke wajah Kurdi. Penunggu jenazah itu mengelakkan pandangan si perempuan, kemudian berusaha memusatkan pikiran. Ia melakukan semedi, membaca segala macam mantra yang pernah ia miliki. Namun sampai otot-otot tubuhnya kejang dan bulir-bulir keringat sebesar jagung membanjiri pakaiannya sehingga basah kuyup. Kurdi tidak berhasil memusatkan pikiran. Ingatannya melayang ke saat-saat ia dipanggil oleh keluarga Ningsi Sumarni untuk menunggui jenazah perempuan muda yang mati bunuh diri itu. Tidak bisa ia lepaskan sama sekali bayangan waktu mana ia menggeluti perempuan itu, membangkitkan si perempuan dari kuburnya dan tidak pernah kembali lagi. Ingatan itu benar-benar mengganggu konsentrasinya.
Lebih-lebih lagi, goncangan-goncangan kereta, derak-derak roda, serta berciutnya engsel-engsel, ribut sekali. Celaka, berutuknya dalam hati, lantas. Iya, berhenti kau, berhenti. Ia berseru lantang. Namun apa daya, makhluk aneh yang kini menarik kereta itu malah mempercepat larinya. Lari yang terombang-ambing di atas kedua kaki-kaki, depannya lebih pendek dengan kedua kaki, belakangnya itu. Kuda yang telah berganti wujud itu malah balas menoleh ke belakang, menyeringai ke arah Kurdi, kemudian tertawa membahana. Sungguh, tertawa membahana, tidak lagi meringik. Kurdi menjadi marah. Setan, umpatnya, lalu menyambar pecut. Baru saja pecut itu akan ia derahkan ke punggung makhluk penarik kereta, terdengar suara menggerang liar, lalu suara angin keras menyambar. Dalam sekejap pecut di tangan Kurdi setelah lenyap. Yang tinggal hanyalah rasa kebas akibat renggutan yang sekoyong-koyong itu. Ia sampai terpekik-liri dan kemarahannya benar-benar telah naik sampai ke kepala. Biadab! Ia berteriak lantang, memecahkan kesepian malam di tengah rimba belantara itu. Aku tahu kalian berada di bawah perintah. Lantas, ia meludah ke kiri ke kanan, berkali-kali, sambil kumat-kamit membaca mantra. Namun, sekali kepalanya tertengada ketika meludah itu, dengan maksud mengusir bau busuk dari udara di atasnya. Matanya terpaut pada bulan yang retak-retak dan buruk itu. Ia tidak menyukai bulan dalam keadaan seperti itu. Pengaruh ilmunya jadi berkurang. Tak pelak lagi, Kurdi menarik tali kekang kuat-kuat, seraya berdiri tegak di tempat duduk kereta. Ia pacahkan kuat-kuat kedua tumit kakinya dan mengerahkan segenap kekuatan otot-ototnya, menarik ke belakang sehingga tubuhnya miring sampai 45 derajat. Usahanya tidak membawakan hasil. Diam-diam ia menyadari bahwa yang menarik kereta masih tetap kudanya, hanya wujudnya saja yang berubah. Tetapi kebinatangan kuda itu telah dipengaruhi oleh suatu kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang berada di luar pengaruh Kurdi, kekuatan dari alam barzah, kekuatan dari roh orang yang berilmu. Tak salah lagi, arwah Kisanja tengah mempermainkan dirinya dengan mempergunakan arwah-arwah manusia yang telah sakit hati pada Kurdi. Kisanja telah menjanjikannya lewat darah-darahnya. Kurdi tiba-tiba menyesal. Mengapa ia tidak membersihkan darah Kisanja dari moncong anjing serta kuku-kuku kudanya? Tenaga Kurdi kian lama kian melemah. Dalam keadaan demikian, makhluk yang dari tadi tetap berjongkok di sampingnya bergerak untuk kedua kalinya. Salah sebuah tangan makhluk itu. Kurdi tak tahu apakah itu anjing atau manusia. Terangkat ke arah tali-tali kekang, menjepitnya dengan jari-jari serta kuku-kukunya. Kemudian mendekatkannya ke arah gigi taring, lantas merenca-renca tali kekang makhluk itu. Tahu-tahu saja, salah satu dari tali itu telah putus. Segenap kekuatan Kurdi kini berbalik total, melawan kemauannya. Ia terhumbalang ke belakang, menimpa peti mati di atas bak kereta, terlontar ke samping, jatuh di atas jalanan. Yang untunglah hanya tanah. Akan tetapi, tanah itu keras, dan di beberapa tempat dihujani batu-batu. Tak pelak lagi, Kurdi terhempas-hempas di jalan, sementara tangannya yang memegang seutas tali lain berputar-putar sehingga tali itu membelit tangannya. Ia tidak bisa melepaskannya sama sekali, dan hanya mampu untuk berusaha agar tubuhnya tidak sampai hancur terseret. Ia tumbuhkan kekuatan pada ujung-ujung jari kakinya, satu-satunya bagian tubuhnya yang tidak mungkin ia elakkan dari torehan tanah dan hantaman batu-batu. Lama-kelamaan ia menyadari kalau kaki-kakinya itu mulai luka memar di sana-sini, berdarah, dan menimbulkan rasa sakit yang alang kepala. Ia menggigit bibirnya keras-keras agar tidak sampai mengeluarkan jerit kesakitan. Dan tiba-tiba siksaan yang dahsyat itu berakhir. Ia dengar gigikan kuda dan lolongan anjingnya yang sayup-sayup sampai ke telinga. Ia coba memejamkan pandangan matanya,
Menembus kegelapan malam, kereta itu berhenti tak jauh dari sebuah jalan besar, beraspal serta rumah-rumah yang diterangi lampu listrik. Mereka telah tiba di pinggir kota kecamatan itu. Tapi mengapa makhluk-makhluk itu menghentikan siksaan atas dirinya? Bukankah dengan menyeret Kurdi di atas jalanan beraspal itu, kematian akan datang lebih cepat? Kurdi bersungut pada dirinya sendiri. Makhluk-makhluk itu, atau arwah-arwah itu, tidak mengingini kematian Kurdi yang begitu mudah. Kurdi berharap ada orang lewat di jalan, atau bus, atau apa saja yang bisa melihat keadaannya dan datang untuk membantu, sehingga arwah-arwah itu melarikan diri. Kurdi tahu betul, mereka menginginkan dirinya, bukan orang lain, dan mereka hanya terlihat oleh Kurdi seorang. Tak oleh orang lain, tetapi orang lain akan melihat Kurdi. Mula-mula mereka tentu heran. Kemudian setelah melihat luka-luka Kurdi, akan cepat-cepat datang menolong. Tidak ada orang lewat. Tidak ada bendi. Tidak ada bus. Bahkan tak ada suara apa-apa sama sekali, kecuali kesunyian malam, kegelapan yang menghantui, serta dengus nafas terengah-engah. Nafas Kurdi, nafas anjing, nafas kuda. Ia menelan ludah, membasahi bibirnya yang kering. Harapannya timbul lagi untuk melihat anjing serta kudanya yang setia. Semboyongan ia coba berdiri. Dengan sebelah tangannya yang bebas, ia sekam mata yang basah oleh peluh bercampur debu. Perih rasanya, tetapi ia bisa melihat dengan lebih jelas kini. Melihat makhluk-makhluk ini tidak beranjak dari binatang-binatang kesayangannya. Makhluk-makhluk itu bergerak-gerak dengan liar, berjumpalitan, menggereng, menolong, meringkih. Kurdi segera menyadari jika anjing serta kuda itu melakukan perlawanan, namun kekuatan dari alam barzah, dari roh-roh itu, tidak mampu mereka lawan. Kurdi menggeram. Nyala, kalian makhluk-makhluk busuk. Enya kau Parjo, aku telah membantu kalian agar bisa bertemu kembali, bersatu di dunia lain. Karena itu, nyala, anggaplah sebagai balas jasa. Ningsi Sumarni menyeringai. Balas jasamu telah kau ambil. Kau telah menodai tubuhku, melanggar kehormatanku. Kau makhluk terkutuk, manusia berarti busuk. Pengaruh Kisanca rupanya menang. Tiada lagi perlawanan dari jiwa anjing itu. Yang ada hanya kepatuhan kini. Anjing yang telah berubah wujud jadi Ningsi Sumarni itu menerkam ke depan, disusul hentakan-hentakan kaki kuda. Hentakan-hentakan kaki yang menggebu-gebu hebat mendatangi tempat Kurdi berdiri semboyongan. Disertai sumpah serapah dari mulut makhluk itu, menyumpahi kelakuan Kurdi, melepaskan rasa sakit hati karena kekasihnya telah dinodai Kurdi, mengutuk perbuatan Kurdi yang katanya telah mengakibatkan ia kehilangan anak serta istrinya yang kedua. Kurdi mulainya pasrah. Ia tidak peduli kematian bagaimana yang ia harus alami. Tetapi pandangan matanya yang tajam segera melihat sosok-sosok tubuh lain di balik penjelmaan arwah-arwah itu. Sosok tubuh anjing serta kudanya yang setia. Binatang-binatang itu tidak boleh tersisa jiwanya. Kurdi tidak tega. Ia harus melepaskan siksaan itu. Bagaimanapun juga caranya, Kurdi hanya memerlukan tempo tak sampai 3 detik untuk berpikir. Tangannya yang bebas mengeluarkan golok dari sarung yang terikat di pinggangnya. Ia tidak pernah membunuh makhluk itu. Tetapi ia pun tidak sampai hati membiarkan makhluk-makhluk setia yang selama ini melindunginya itu terluntar-luntar arwahnya. Matilah dengan tenang, isi Kurdi, lirih, dan goloknya dengan cepat telah terayun. Kilatan golok itu membersihkan bayangan lain di mata Kurdi, bayangan dirinya. Dengan mata buta, otot-otot lumpuh, otak tidak mau bekerja, dan kematian yang datang secara lambat. Siksaan yang akan menggerogoti hidupnya detik demi detik. Pengorbanan itu ternyata tidak sampai terjadi. Golok Kurdi hanya memapas angin keras yang lewat di sampingnya. Oleh lontaran tubuh yang berat, terdengar suara berdebuk yang lunak. Lalu lolongan anjing yang lirih. Waktu Kurdi menoleh ke arah suara itu, tahulah ia bahwa makhluk pertama yang menerkam dirinya telah gagal melaksanakan niatnya. Pada detik terakhir,
Kesadaran anjing itu akan kesetiaannya sebagai binatang pelindung tuannya muncul. Binatang itu mengelakkan sambaran golok Kurdi. Akibatnya, tubuhnya yang sudah keburu terbang ke udara meluncur deras ke bawah, dengan kepala terlebih dahulu tiba di tanah keras dan berbatu. Pada detik peristiwa itu berlangsung, wujud makhluk itu telah kembali pada wujud semula. Anjing besar, berkulit hitam legam. Namun kekokohan tubuhnya telah tidak berdaya sama sekali. Jumena, dukun berilmu putih dari desa yang mereka lewati sejak tadi, telah mengisyaratkannya. Goncangan sedikit saja akan membuat anjing itu mati. Apalagi empasan keras dari kepalanya di atas batu. Kurdi tersentak ke bak kereta dengan hati yang luluh. Ia sama sekali tidak memperhatikan bagaimana sosok tubuh lain yang jauh lebih besar serta lebih perkasa dari anjing itu melakukan tindakan ganjil pula. Rentakan-rentakan kaki keras mengempas di tanah. Wujud Parjo menghilang. Yang ada hanyalah wujud seekor kuda tinggi besar. Tangan tubuh yang kuat kokoh. Kulitnya yang hitam berkilat-kilat membasahi keringat. Kilatan lain membersit lebih nyata dari sepasang matanya. Kuda itu memandang anjing yang sedang sekarat di tanah. Kemudian berjalan mendekat, berdiri sebentar di dekat anjing itu. Kemudian kepalanya menekuk ke bawah. Kuda itu menjilati anjing itu dengan gerakan-gerakan yang di mata Kurdi jelas hanya berarti satu hal, kasih sayang. Habis menjilati bangkai anjing, sang kuda menoleh ke arah Kurdi. Dalam remang-remang malam, mata Kurdi menangkap cairan bening di sudut-sudut mata kuda. "Kau menangis?" bisik Kurdi, takjub. Dan ia sendiri pun sebenarnya ingin menangis. Belum lagi air mata Kurdi mengalir keluar. Sahabatnya yang tinggal satu-satunya di dunia ini telah melakukan gerakan tak terduga. Binatang besar itu berjalan ke arah sebatang pohon besar, mengangkat kedua kaki depannya tinggi-tinggi. Kemudian dengan satu hentakan kuat pada kaki-kaki belakangnya, kuda itu mengempaskan tubuhnya ke depan. Kepalanya dengan dahsyat melanda batang pohon. Terdengar suara berderak. Kurdi tidak tahu apakah suara berderak itu berasal dari kepala kuda atau batang pohon, atau barangkali juga kedua-duanya. Yang ia tahu hanyalah binatang bertubuh besar dan kokoh itu terembas ke tanah. Keempat kaki-kakinya menyempak-nyempak dengan liar. Tak lama kemudian, tinggal lejotan-lejotan perlahan serta dengus-dengus napas lemah. Kejadian yang susul-menyusul itu berlangsung sangat cepat. Kurdi belum sempat mengatur nafasnya yang memburu ketika binatang-binatang kesayangannya itu telah terkapar di hadapannya. Ia sama sekali tidak percaya dengan apa yang ia saksikan, sehingga merasa sangat terpukul manakala telinganya menangkap bayangan-bayangan tubuh yang sekarang sekarat itu. Sekujur tubuhnya seolah-olah mendadak lumpuh, sehingga ia jatuh melorot, terduduk di tanah. Golok di tangannya terlepas tanpa ia sadari. Gagangnya menimpa punggung kaki kanannya yang memar-memar, berdarah. Ia tidak merasakan kesakitan dan perih yang ditimbulkan oleh luka-luka di kaki serta lecet-lecet berdarah pada tangannya yang masih terbelit tali. Apa yang kalian berbuat?" bisiknya lirih. Ia berusaha memikirkannya. Kemudian teringat sekilas pandang mata mereka yang diarahkan pada Kurdi. Sebelum sahabat-sahabatnya itu berbuat nekat dan Kurdi semakin runtuh, manakala ia sadari apa maksud semuanya itu. Mengapa?" Ia tiba-tiba menjerit tertahan. "Mengapa kalian lakukan itu? Mengapa justru kalian yang harus berkorban? Bukankah mati di tanganku bagi kalian berarti sama saja? Kematian. Mengapa? Lalu perlahan-lahan ia kembali menangis. Hancur hatinya. Bukan saja karena kini tinggal sendirian, tetapi juga karena terharu oleh pengorbanan sahabat-sahabatnya yang setia itu. Di antara kehancuran hati yang tengah melanda Kurdi, diam-diam sanubarinya diselinapi perasaan takjub. Binatang-binatang kesayangannya itu seakan-akan tahu apa akibat yang terjadi pada Kurdi apabila Kurdi melakukan sesuatu yang bisa mematikan bahkan cuma melukai makhluk lain. Mereka seperti tahu, atau mereka memang tahu. Itu sebabnya mereka menerjang kisah Hanca malam kemarin, dan kini nekat pula bunuh diri. "Belum cukupkah lindungan yang kalian berikan padaku? Belum cukupkah?" keluhnya.
Terbayang matanya di saat-saat di mana binatang-binatang itu selalu bertindak sebagai pelindung. Anjing itu pernah menggigit putus leher seekor ular sanca yang hampir saja mematuk Kurdi. Seekor macan tutul yang hampir saja menerkam Kurdi. Lumat kepalanya ditendang kudanya. Dulu, ketika penduduk kampung Mira mengetahui gadis itu bercinta-cinta dengan Kisanja, pernah beberapa orang pemuda mau mengeroyoknya. Tetapi mereka lari serabutan begitu anjing dan kuda Kurdi menggeram-geram di dekat mereka. Anjing dan kuda itu pun selalu mengawasi dari kejauhan tatkala Kurdi dan Mira sedang memadu janji di tempat-tempat bersembunyi. Seakan-akan anjing dan kuda itu mengerti apa yang telah melanda kuda muda-mudi yang masih remaja itu, serta kenangan-kenangan manis itu terputus tiba-tiba. Sepasang mata Kurdi yang dari tadi terpaut ke tubuh binatang-binatang kesayangan itu kini terbelalak lebar. Mata yang sudah terbiasa dengan kegelapan malam itu bergulat dengan batin Kurdi yang masih terbimbang. Tidak, ia tidak tengah bermimpi. Ia tidak tengah membayangkan pandangan-pandangan ganjil. Ia tidak percaya. Itu saja, karena apa yang tengah berlangsung di hadapannya mungkin merupakan peristiwa aneh yang pernah ia saksikan seumur hidupnya. Ia sekali dua mendengar bahkan pernah menyaksikan proses manusia berubah jadi binatang. Karena ia manusia, itu Munju, atau pengabdi setan berwujud binatang. Tetapi kini, yang ia lihat adalah sebaliknya, anjing dan kuda. Dua ekor binatang yang paling dekat dengannya selama ini, pelan-pelan tetapi pasti, berubah wujud seorang perempuan. Sementara kuda berubah jadi wujud seorang laki-laki. Demi roh-roh yang melindungiku, Kurdi bergumam mesra. Apa artinya semua ini? Laki-laki yang berasal dari wujud kuda rupanya mendengar erangan Kurdi. Ia mengangkat kepalanya. Perlahan, kepala yang rusak berat karena dihantam pohon. Darah mengalir di sana sini. Kurdi tidak mengenal laki-laki itu, biarpun wajahnya misalnya utuh. Kurdi yakin ia juga tidak akan mengenalinya. Dengan terheran-heran ia mendengar suara patah-patah. Kurdi, kami adalah moyangmu. Itu artinya... Kurdi jadi tegang. Ia padangi laki-laki yang sedang sekarat itu. Moyangku? Kalian berdua? Matanya kemudian berpindah ke tubuh si perempuan. Juga rusak wajahnya. Terhantam batu. Tiada gerakan dari perempuan itu. Tiada sama sekali. Kurdi menajamkan pandangannya, mempergunakan seluruh kekuatan batinnya. Kemudian ia menyadari mengapa si perempuan kini tidak lagi memperlihatkan tanda-tanda itu. Kepalanya pecah. Di bagian belakang ada bercak-bercak putih. Otak. Moyangku. Kurdi mendengus. Segenap kekuatan kemudian kembali pada dirinya. Ia bangkit dan bermaksud mendapatkan kedua orang yang mengaku moyangnya itu. Tetapi si laki-laki kembali menggerakkan kepalanya, seakan-akan memprotes, sehingga Kurdi urung niatnya. Ia kemudian hanya berdiri, tegang dan gemetar, mendengar ucapan laki-laki yang sekarat itu. Jangan kau sentuh kami. Jangan Kurdi, percuma saja. Istriku sudah mati, ajalku pun akan segera tiba. Jangan kau sentuh jasad kami. Biarkan jasad kami ini meneruskan takdir. Ada batuk-batuk serak sebentar, kemudian helaan nafas tersengal-sengal, dan dilanjutkan suara terputus-putus. Tajamkan telingamu Kurdi. Dengarkan apa yang akan kuceritakan. Kurdi mengarahkan kekuatan batin. Ia kemudian mendengar, bahkan seolah-olah bisa menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepalanya sendiri. Kedua suami istri itu lebih dari 100 tahun yang lalu pernah sama-sama bertapa. Mereka ingin kebal dan juga ingin hidup awet muda. Keinginan itu ditendang habis-habisan oleh ayah si suami yang dengan tandas menegaskan, Yang Maha Kuasa sudah mengguratkan kekuatan fisik serta keampuhan usia manusia melawan alam. Si suami memberi dalih, kami cuma menuntut ilmu untuk menjaga diri. Tidak ada tujuan-tujuan lain. Bohong. Kalian terdorong nafsu birahi
dan ingin perkasa seumur hidup kalian. Kami tak akan pergunakan untuk maksud-maksud jahat, Ayah. Hanya untuk kelanjutan hidup kami berdua saja. Kami berjanji. Karena mereka bersikeras juga, akhirnya sang ayah tidak kuasa lagi menahan. Dengan lesu, ia mengingatkan. Baiklah, teruskanlah maksud kalian yang bagiku tetap berbau busuk itu. Tetapi, tunggulah sendiri resikonya. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.